Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Yuk kita dengarkan dongeng kisah peri dan pembuat sepatu. Di sebuah kota bersalju, hiduplah seorang pembuat sepatu dan istrinya. Si pembuat sepatu adalah lelaki baik hati, begitu pula istrinya. Mereka hidup berdua serba kekurangan, tetapi tidak pernah sehari pun mereka lupa untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Namun usaha pembuatan sepatu tidak berjalan lancar. Si pembuat sepatu tidak punya uang lagi. Tidak ada yang mereka miliki lagi, hanya bahan-bahan untuk membuat sepatu. Di malam hari, tetapi si pembuat sepatu tetap bekerja. Dia memotong kulit untuk bahan sepatu, membuat alas sol sepatu, semua bahan disiapkannya dibantu sang istri. Hari semakin larut dan mereka mengantuk. Si pembuat sepatu dan istrinya berdoa, "Tuhan, semoga sepatu buatan kami ini besok laku dijual. Semoga kami bisa mendapatkan uang untuk makan dan berbagi dengan orang lain." Barulah setelah itu mereka tidur dengan nyenyak. Pagi harinya, si pembuat sepatu dan istrinya terbangun. Seperti biasa, mereka memulai hari dengan doa yang tulus. Berharap hari ini berjalan lancar. Kemudian, mereka berniat melanjutkan membuat sepatu yang bahan-bahannya telah disiapkan semalam. Namun begitu tiba di depan meja kerja, si pembuat sepatu dan istrinya sangat terkejut karena di meja kerjanya terdapat sepasang sepatu yang sangat bagus. Si pembuat sepatu mengamati sepatu itu dengan seksama dan tidak menemukan cacat sedikit pun. Sepatu itu dibuat dengan sangat bagus dan dengan ketelitian yang sangat tinggi. "Siapa gerangan yang membuat sepatu ini ya?" tanya dia pada istrinya. "Aku pun tak tahu. Semalam bukankah kita langsung tidur setelah menyiapkan bahan?" Sang istri turut heran. Segera setelah itu seorang pembeli datang. Dan karena sepatu itu sangat bagus, si pembeli membayar lebih banyak daripada biasanya. Betapa gembiranya si pembuat sepatu dan istrinya. Dengan uang yang didapatnya, si pembuat sepatu bisa membeli kulit untuk 2 pasang sepatu dan masih menyisakan uang untuk biaya kehidupannya selama beberapa hari. Malam harinya, seperti biasa, si pembuat sepatu berhenti bekerja setelah selesai memotong bahan kulit untuk sepatu. Dia akan melanjutkannya esok hari. Namun lagi-lagi terjadi hal mengejutkan. Ketika dia bangun, bahan-bahan sepatu itu sudah selesai dibuat menjadi 2 pasang sepatu yang begitu bagus. Seperti kejadian di hari sebelumnya. 2 pasang sepatu itu pun segera laku terjual dengan harga yang mahal. Kali ini, si pembuat sepatu mendapat cukup uang untuk membeli bahan 4 pasang sepatu. Di malam hari, bahan-bahan itu telah selesai dipotongnya untuk diselesaikan esok hari. Keesokan paginya, dia juga menemukan 4 pasang yang sudah selesai dibuat. Begitulah berlangsung terus-menerus. Semua bahan yang dia siapkan di malam hari telah selesai menjadi sepatu yang bagus di pagi hari. Si pembuat sepatu menjadi terkenal karena sepatu buatannya begitu bagus dan selalu selesai dalam waktu singkat. Banyak pembeli datang dan berani membayar dengan mahal karena kualitas sepatu yang dijual si pembuat sepatu. Hingga akhirnya si pembuat sepatu dan istrinya kini hidup dengan harta melimpah.
Semakin hari, rasa penasaran si pembuat sepatu dan istrinya mengenai siapa yang telah membantu mereka menjadi semakin besar. Pada suatu malam setelah si pembuat sepatu menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sepatu besok, dia berkata pada istrinya, "Bagaimana menurutmu jika malam ini kita tidak tidur untuk melihat siapa yang telah membantu kita selama ini?" Istrinya menyukai ide itu. Dia menyalakan lilin dan kemudian mereka bersembunyi di sudut ruangan, di balik beberapa pakaian yang digantung di sana dan mengawasi. Ketika tengah malam, tiba-tiba dua peri yang cantik datang. Kedua peri itu duduk di dekat meja pembuat sepatu, mengambil semua bahan yang telah dipotong di depan mereka dan mulai menjahit. Mereka menjahit dan merangkai bahan-bahan dengan sangat terampil. Begitu cepat jari-jari kecil mereka bekerja. Pembuat sepatu dan istrinya tidak bisa mengalihkan pandangannya karena keheranan. Peri-peri itu tidak berhenti sampai semua bahan telah selesai dijahit menjadi sepatu. Lalu kedua peri itu berdiri di atas meja dan mereka lari dengan cepat, menghilang entah kemana. Si pembuat sepatu dan istrinya kembali ke tempat tidur dan memikirkan kedua peri itu. Hingga pagi tiba, sang istri berkata, "Para peri telah membuat kita kaya, dan kita benar-benar harus menunjukkan bahwa kita bersyukur." Mereka berlarian begitu saja dan mengenakan baju begitu tipis. Pasti mereka kedinginan. Si pembuat sepatu mengangguk setuju. Istrinya melanjutkan, "Aku akan membuatkan kemeja, mantel, rompi, dan celana panjang. Akan kubuatkan juga sepasang kaus kaki tebal dan panjang. Suamiku, tolong buatkan mereka 2 pasang sepatu kecil." Mereka pun menyiapkan semuanya dengan cepat. Sebelum malam hari telah siap baju baru, kaus kaki, dan 2 pasang sepatu mungil yang cantik. Si pembuat sepatu dan istrinya meletakkan semua hadiah mereka di atas meja kerja, alih-alih pekerjaan yang dipotong dan kemudian menyembunyikan diri. Pada tengah malam, datanglah kedua peri kecil itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan ingin segera bekerja. Tetapi mereka tidak menemukan potongan kulit maupun bahan-bahan lainnya, hanya pakaian dan sepatu kecil. Kedua peri itu awalnya heran, dan kemudian mereka tersenyum, tampak begitu gembira sambil memakai semua hadiah yang disiapkan. Si pembuat sepatu dan istrinya pun ikut gembira. Mereka memandangi dengan lega begitu kedua peri itu keluar dari rumah mereka dengan pakaian tebal, sehingga peri-peri kecil itu tidak kedinginan. Walau tidak dibantu lagi oleh peri-peri kecil, dengan kekayaannya, si pembuat sepatu bisa mempekerjakan orang lain untuk membantu dirinya bekerja. Akhirnya, dia pun hidup bahagia bersama istrinya. Wah, dongeng yang menarik ya, Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.